Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustazah. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita ya. Kita sudah belajar tentang muatan PPKM, yaitu melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab. Nah, yang hari ini yang akan kita bahas adalah tentang muatan bahasa Indonesia, yaitu kalimat efektif dan dalam teks eksplanasi. Kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Buku yang kita pakai adalah buku Bupena halaman 182. Nah, di sini yang akan kita bahas, sebelumnya kita sudah belajar tentang kalimat efektif ya. Kemarin kalau tidak salah itu di tema 2 kemarin. Nah, kita dapat menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi. Teks eksplanasi ini terdiri atas beberapa paragraf yang berisi informasi penting. Paragraf tersebut disusun menggunakan kalimat efektif. Nah, apa yang dimaksud dengan kalimat efektif di sini adalah kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah tata bahasa, baik itu ejaan maupun tanda bacanya. Ciri-ciri kalimat efektif adalah sebagai berikut. Jadi ada ciri-cirinya di sini ada 2. Yang pertama, menggunakan kata-kata baku. Lalu yang kedua, terdiri atas struktur kalimat yang berurutan dan bermakna logis. Jadi yang namanya kalimat efektif itu terdiri dari kata baku dan juga tersusun dan juga terstruktur bermakna logis. Jadi yang masuk akal. Nah, di sini contohnya ada yang pertama di sini kalimat efektif tersusun secara sistematis, berarti dia tersusun berurutan dan mudah dipahami. Nah, di sini ada contoh kalimat, adik memberikan banyak uang kepada pengemis itu. Nah, kalimat itu termasuk kalimat yang tidak efektif. Karena apa? Karena di situ ada kalimat memberikan banyak uang. Kalau sudah banyak, tidak perlu lagi ada kalimat uang. Jadi tidak perlu ada lagi pengulangan untuk kata benda uangnya itu. Karena kata banyak itu sudah mengartikan bahwa adik ini memberikan uang itu cukup banyak di sana. Nah, jadi kalimat yang bagus, kalimatnya supaya bagus atau supaya kalimatnya itu menjadi kalimat efektif adalah adik memberikan banyak uang kepada pengemis itu. Jadi untuk uangnya cukup satu kata aja seperti itu. Nah, itu merupakan cara membuat kalimat efektif. Nah, di sini di halaman 182 di Ayo Berlatih, perhatikan masing-masing. Di situ ada perbaikilah kalimat-kalimat berikut agar menjadi kalimat yang efektif. Nah, di sini kita coba untuk menjawab sama-sama aja bagaimana kalimat efektifnya. Nah, yang kita coba bahas dulu yang pertama adalah mesin cetak ditemukan oleh Gutenberg yang lahir di tahun 1398. Nah, kira-kira itu kalimatnya sudah kalimat efektifkah atau belum? Di sini ada mesin cetak ditemukan oleh Gutenberg yang lahir di tahun 1398. Harus kita ingat lagi sekali, kalimat efektif itu adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah tata bahasa, baik itu ejaan maupun tanda bacanya. Jadi tidak cuman katanya aja yang kalian bahas, tapi juga ejaannya dan juga tanda bacanya juga harus diperhatikan. Nah, kita bahas dulu yang A tadi. Mesin cetak ditemukan oleh Gutenberg yang lahir di tahun 1398. Nah, di sini yang perlu kita beri perbaikan hanya di spasi di aja. Jadi yang benarnya di sini adalah mesin cetak ditemukan. Jadi di spasinya dihilangkan, jadi digabung aja ditemukan oleh Gutenberg yang lahir di tahun 1398. Nah, lalu yang kedua, radio ditemukan pada tahun 1929 oleh Guglielmo Marconi. Nah, kira-kira ya kalau untuk yang ini kalimat efektifnya seperti apa? Nah, kalau untuk yang ini kita harus lihat lagi
ciri-cirinya dari kalimat efektif itu adalah menggunakan kata-kata baku, lalu juga terdiri atas struktur kalimat yang berurutan dan bermakna logis. Nah, biasanya kalau untuk penemuan-penemuan seperti itu diurutkannya nama bendanya apa yang ditemukan, baru ditemukan oleh siapa, baru diberitahukan keterangan tahunnya. Jadi di sini yang benarnya adalah radio ditemukan oleh Guglielmo Marconi pada tahun 1929. Jadi dibalik seperti itu. Lalu yang ketiga adalah Marconi lahir di Palazzo Mariscalci, 25 April 1874. Sebenarnya untuk urutan katanya atau urutan kalimatnya di sini sudah benar. Jadi kita cuman menambahkan komanya kita hilangkan, kita ganti dengan pada. Jadi Marconi lahir di Palazzo Mariscalci pada 25 April 1874. Sama juga untuk tempat lahirnya itu kita pakai huruf kapital karena itu nama tempat. Palazzo, P-nya huruf besar, dan Mariscalci. Nah, itu juga huruf besar M-nya. Yang keempat adalah penemuan-penemuan terdahulu diharapkan dapat memberikan manfaat di masa depan. Nah, karena di sini kita juga lebih fokus ke ejaannya. Jadi yang kita perlukan di sini adalah penemuan-penemuan terdahulu diharapkannya digabung. Jadi tidak ada spasinya. Diharapkan dapat memberikan manfaat di masa. Nah, untuk di masanya yang kita beri spasi di masa depan. Karena itu ada keterangan waktu. Biasanya di itu yang kita pakai untuk spasi itu keterangan waktu dan juga keterangan tempat. Seperti itu. Nah, untuk kalian bisa diperbaiki di bukunya masing-masing, tidak perlu dikumpulkan, yang penting kalian bisa memperbaiki di bukunya masing-masing sesuai dengan penjelasan Ustazah tadi ya. Ustazah akhiri dulu untuk pembelajaran hari ini, semoga dapat dipahami ya. Assalamualaikum.